Perkenalkan Bu, nama saya Karim Fansya Tapea dengan NIM 31S24025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpindahan energi dengan konveksi paksa. Konveksi paksa adalah perpindahan panas yang terjadi karena adanya aliran fluida yang dipaksa bergerak oleh alat eksternal, berbeda dengan konveksi alami atau yang terjadi karena perbedaan densitas. Pada konveksi paksa, aliran fluida dikontrol secara aktif. Pada fenomena ini dapat diamati ketika suatu fluida dengan suhu awal tertentu, misalnya T1, dialirkan melalui pipa yang memiliki kondisi termal berbeda pada dindingnya, seperti adanya fluks panas konstan atau perbedaan suhu antara fluida dan dinding. Seiring fluida mengalir sepanjang arah aksial atau Z, terjadi perubahan temperatur akibat pertukaran energi antara fluida dan dinding pipa. Selanjutnya ada elemen volumenya, di mana fluida masuk ke pipa dengan suhu T1, kemudian fluida mengalir sepanjang arah Z. Ini menandakan konveksi paksa karena pada aliran yang dipaksa misalnya oleh pompa. Kemudian di dalam pipa diambil elemen kecil dengan ukuran dengan delta Z atau arah aliran, kemudian delta R arah radial. Kemudian area Z ini atau konveksi, di mana fluida membawa panas saat mengalir dan energi berpindah karena gerakan fluida. Ini adalah inti dari konveksi paksa. Di sini panas ikut terbawa oleh fluida sepanjang pipa. Tanda panah ke arah pipa ini berarti panas berpindah dari fluida ke dinding pipa. Jadi dalam fluida dominan konveksi dan menuju dinding itu konduksi. Kemudian dinding pipa menerima panas dengan fluks konstan atau Q0, kemudian terjadi perpindahan panas dari fluida ke dinding. Selanjutnya ada asumsi yang pertama aliran tuna atau steady state, di mana dt besar per dt sama dengan 0, di mana suhu pada setiap titik tidak berubah terhadap waktu, hanya berubah terhadap posisi Z dan R. Yang kedua, aliran fluida hanya signifikan di arah Z atau aksial. Di sini kecepatan radial diabaikan. Karena fluida mengalir sepanjang pipa, maka perpindahan energi utama terjadi karena konveksi arah Z, bukan ke samping. Kemudian yang ketiga, sifat fluida konstan. Di sini asumsinya Rho, Cp, dan K itu konstan. Densitas, kapasitas panas, dan konduktivitas termal tidak berubah terhadap suhu, sehingga mempermudah perhitungan tanpa harus pakai fungsi kompleks. Kemudian yang keempat, perpindahan panas radial atau konduksi saja, di mana arah radial atau arah hanya terjadi konduksi dan tidak ada konveksi radial. Perpindahan panas dari fluida ke dinding terjadi karena gradien suhu, bukan aliran fluida ke arah radial. Dan yang terakhir, profil kecepatan tidak berubah sepanjang Z. Di sini distribusi kecepatan fluida sudah stabil, sehingga mempermudah analisis karena kecepatan tidak fungsi Z lagi. Laju energi konduksi masuk saat R yaitu QR saat R dikali 2 PR delta Z. Saat yang keluarnya itu R tambah delta R. Maka laju energinya itu QR saat R tambah delta R dikali 2 PR kali delta Z. Laju energi konduksi masuk saat Z itu QZ saat Z dikali 2 PR delta R. Laju energi konduksi keluar saat saat Z tambah delta Z yaitu QZ saat Z tambah delta Z dikali 2 PR delta R. Untuk laju produksi panasnya itu 2 VR kali delta R kali DZ. Kemudian laju energi secara konveksi saat Z yaitu 2 VR delta R kali Rho kali Cp kali Vz kali T kurang T1 saat Z. Kemudian untuk yang keluar yaitu Z tambah delta Z, maka 2 VR kali delta R kali Rho Cp Pz dikali dengan T dikurang T1 saat Z tambah delta Z. Untuk menyelesaikan perpindahan panas secara konveksi paksa, hal yang perlu dilakukan adalah mencari profil kecepatan di dalam sistem. Hal ini dapat diselesaikan dengan neraca momentum, yaitu Kz sama dengan P0 kurang PL per 4 mu L kali R kuadrat dikali dengan 1 kurang R kecil per R besar kuadrat
Maka PZ sama dengan PZ max dikali 1 kurang R kecil per R besar kuadrat. Kemudian energi balance-nya itu laju energi masuk secara konduksi dikurang laju energi keluar secara konduksi ditambah laju energi konveksi saat masuk dan kurang laju energi keluar secara konveksi tambah laju produksi panas. Kemudian dimasukkan laju energi yang telah didapat tadi, kemudian dibagi dengan 2Pi kali delta R kali delta Z, maka hasilnya seperti ini. Kemudian dilimitkan, hasil limitnya ini. Selanjutnya, semua hasil limit itu digabungkan, maka min R dQR per dr dikurang R dQz per dz dikurang R rho Cp Bz sekali dt per dz sama dengan 0. Kemudian min R rho Cp Pz dt per dz itu dipindah ruaskan ke sebelah kanan, hasilnya positif. Kemudian kita semua bagi dengan R, maka R di ruas kiri sudah tidak ada, sudah habis. Kemudian sebelah ruas kanan menjadi min 1 per R dikali D R QR per DR dikurang 1 per R DR QZ per DZ. Berdasarkan hukum Fourier, saat dia untuk QR itu berarti min K dt per DR. Untuk QZ sama dengan min K dt per DZ. Kemudian profil kecepatan tadi yaitu Vz sama dengan Vz max dikali 1 kurang R kecil per R besar kuadrat. Kemudian kita substitusi Vz dalam bentuk Vz max dan hukum Fourier. Hasilnya seperti ini. Ini ada asumsi di mana konveksi lebih besar dari konduksi sehingga D kuadrat T per DZ kuadrat itu diabaikan atau sama dengan 0. Maka suku ini habis atau sama dengan 0. Sehingga persamaan akhirnya itu rho Cp Vz max dikali 1 kurang R kecil per R besar kuadrat sama dengan K dikali 1 per R D per DR kali R T per DR. Selanjutnya kondisi batas pada R sama dengan 0, T itu finite, artinya di pusat pipa suhu tidak boleh tak hingga, jadi secara matematis dt besar per dr sama dengan 0. Kemudian R kecil sama dengan R besar, min K dt per dr sama dengan Q0 atau konstanta. Di sini flux panas konstan. Artinya dinding pipa diberi panas tetap. Kemudian yang ketiga, Z sama dengan 0, maka T sama dengan T1. Di sini suhu masuk fluida diketahui. Selanjutnya ada variabel tak berdimensi. Untuk theta itu sama dengan T kurang T1 per Q0 kali R kuadrat, R besar kuadrat per K. Untuk C itu R kecil per R besar. Dan untuk zeta sama dengan Z kecil per rho Cp Vz max R kuadrat per K. Di sini theta adalah suhu relatif terhadap kondisi masuk. ini adalah posisi radial 0 sampai 1. Kemudian zeta atau Z besar ini posisi aksial yang sudah dinormalisasi. Di sini tujuan variabel tak berdimensi untuk menyederhanakan persamaan dan membuat solusi lebih umum atau tidak bergantung satuan. Selanjutnya, dengan variabel tak berdimensi tersebut kita substitusikan ke persamaan, maka didapat persamaan tak berdimensi yaitu 1 dikurang si kuadrat d theta per d zeta sama dengan 1 per si dikali dengan d per d si dikali dengan si dikali d theta per si. Di sini persamaan energi konveksi paksa dalam bentuk non-dimensi. Kemudian kita masuk dengan kondisi batas dalam bentuk baru. Pada si sama dengan 0, theta sama dengan tertentu, maka d theta per d si sama dengan 0. Di sini simetri di pusat. Kemudian saat si sama dengan 1, d theta per d si sama dengan 1. Kemudian zeta atau z besar sama dengan 0, maka theta sama dengan 0 karena T sama dengan T1. Variabel tak berdimensi tadi ya substitusikan ulang, yaitu maka didapat hasil akhirnya 1 kurang R kecil per R besar kuadrat rho Cp Vz max kali dt per dz
sama dengan K dikali dengan 1/R D per DR kali R DT per DR. Di sini artinya konveksi atau arah Z itu pilihan membawa panas, konduksi atau arah R itu panas menyebar ke dinding. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.